Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malah sorga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Benar, syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kabar baik menyinari hati kami, supaya kami dapat mengenal Engkau dan mengetahui kehendak-Mu. Kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu selama hidup kami di dunia ini, supaya kami beroleh kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuduskanlah hati kami melalui Roh Kudus-Mu, dan kuatkanlah kami untuk menahan segala keinginan daging serta meninggalkan nafsu duniawi kami. Satukanlah hati dan pikiran kami menuruti kehendak-Mu karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar ke-10 titah Tuhan yang pertama sampai 10. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga,
Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahkan gunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha pengasih dan yang kekal sampai selama-lamanya. Dengan kerendahan hati, saat ini kami datang menyerahkan roh dan jiwa kami yang penuh dosa ini kepadamu. Kami sering menyimpang dari kebenaran firman-Mu, di mana kami selalu mengedepankan rencana kami sendiri dalam hidup kami dan di tengah-tengah jemaat-Mu. Saat ini kami menyesal di saat kami mengingat perbuatan kami pada masa-masa yang lampau. Kami menyadari bahwa kami tidak layak menerima keselamatan dan pembenaran di hadapan-Mu. Tetapi saat ini kami datang memohon belas kasihan-Mu, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk memberanikan diri datang ke hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa dan perbuatan kami yang salah kepadamu dan kepada diri kami sendiri melalui darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh manusia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku.
membaca firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kebaktian kita sore ini dipilih dari Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai ayat 35. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai ayat 35 kita baca secara responsoria. Nanti di ayat 35 kita sama-sama membacanya. Beginilah firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kita sama-sama membacanya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Bukan sumber air hidup, penyembuhan jiwaku. Dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristus yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya mencerah, di tingkah kicau burung pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Betapa kita tidak bersyukur,
damai sejahtera Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang melampaui akal dan pikiran manusia, kiranya menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada minggu sore ini diambil dari Keluaran 16 di ayat 2 sampai dengan ayat 8. Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh bangsa Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang menyatakan lupa kacang akan kulitnya. Ungkapan itu sudah sesuatu yang sangat familiar bagi kita. Mungkin di tingkat SMP bahkan SD itu sudah pernah kita dengar. Lupa kacang akan kulitnya. Sebuah ungkapan yang menunjuk kepada seseorang, kelompok yang tidak mengerti atau tidak tahu bersyukur dalam kehidupannya, yang tidak tahu mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dia terima dalam kehidupannya. Ungkapan ini juga sama apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika itu. Ketika itu di ayat 1 dikatakan, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Itu artinya mulai mereka berangkat dari Mesir sampai ke gurun Sin,
itu tepat pada tanggal 15 bulan yang kedua. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Itu artinya mereka baru meninggalkan Mesir 1,5 bulan. Jadi mereka keluar dari Mesir sampai di Gurun Sin pada tanggal 15 bulan yang kedua. Itu artinya 1,5 bulan mereka keluar dari Mesir. Mereka sudah lupa atas kuasa pertolongan Tuhan bagi mereka. Mereka sudah lupa akan mujizat yang telah Tuhan berikan buat mereka. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang membebaskan mereka dari Mesir. Bukan karena kuat kuasa mereka, bukan karena kelihayan kepandaian mereka, tetapi semata-mata itu adalah karena karya Tuhan. Mereka juga keluar dari Mesir ketika mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Di Mesir mereka dianiaya, diperbudak oleh bangsa Mesir, disiksa, dicambuk, diperlakukan seperti binatang, dibuat kerja paksa. Penderitaan itu mereka teriakkan karena tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Tidak ada orang yang sanggup membela mereka. Karena setiap orang yang ingin membela pasti dihukum. Setiap orang yang ingin membantu pasti akan dibunuh. Maka ketakutan itu dan penderitaan itu lengkaplah sudah dalam kehidupan bangsa Israel ketika itu. Maka boleh kita bayangkan dalam kehidupan satu suku yang diperlakukan semena-mena di negerinya sendiri. Diperbudak, dianiaya. Ini juga mengingatkan kita pada peristiwa perjuangan bangsa berkulit putih di Afrika Selatan. Ketika warga yang berkulit putih mendominasi warga yang berkulit hitam, yang memperlakukan warga yang berkulit hitam itu menjadi budak, tidak setara, bahwa kulit hitam itu di bawah mereka. Mereka itu adalah budak, pesuruh, pelayan, tidak boleh mengecap pendidikan yang sama dengan yang berkulit putih. Tidak boleh bekerja sama dengan orang yang berkulit putih. Orang yang berkulit putih itu akan selalu bawahan, akan bekerja di 3D. 3D, dirty, dark, and dangerous. Jadi bekerja dalam 3D ini, orang-orang yang berkulit hitam itu diperlakukan oleh yang kulit hitam. Dirty, dark, and dangerous. Di situ mereka diperlakukan. Mereka dianggap sebagai kelas bawah. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Nelson Mandela. Dalam perjuangannya dia berteriak, dia menyuarakan tentang pembebasan hak asasi manusia supaya mereka memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang berkulit putih. Perjuangan itu juga dirasakan oleh Nelson Mandela karena dia melihat warganya yang berkulit hitam itu, mereka mengalami ketidakadilan sosial, ketidakadilan penganiayaan yang sangat luar biasa. Sama juga yang dialami oleh bangsa Israel, bahkan lebih lagi mengerikan apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika itu di Mesir. Maka 10 tulah yang diberikan oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir adalah juga petunjuk bahwa Tuhan yang membebaskan mereka bukan Musa. Yang walaupun sebenarnya saudara-saudari, awal pemanggilan Musa itu, Musa menolak permintaan Tuhan untuk menuntun bangsa Israel. Musa menolak supaya dia menjadi pemimpin yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Musa menolak itu. Tetapi karena Tuhan yang memerintahkan Musa, karena Tuhan yang memilih Musa, Tuhan yang menyuruh Musa, maka Musa tidak mau, tidak berani untuk menolak mentah-mentah. Dia tidak berani memalingkan dirinya dari Tuhan. Dia tidak mau menjauh dari Tuhan. Dia terima dengan kerendahan hati dan dengan kemampuannya, dengan dasar bahwa Tuhan yang akan menuntun dan menopang dia. Nah, ketika tulah ke-10 itu dilakukan di Mesir, maka Firaun yang hatinya seperti batu dikeraskan oleh Tuhan. Maka dia mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, Firaun lagi memaksa memerintahkan jajarannya, memerintahkan tentaranya supaya mengejar
kelompok Israel yang telah keluar supaya mereka ditangkap kembali dan diperlakukan kembali menjadi budak. Tetapi dalam perjalanan itu mereka tidak mendapatkan bangsa Israel. Dalam perjalanan di gurun itu mereka lari dan sampai ke tepi Laut Mati. Di belakang sudah ada tentara Mesir yang dipimpin oleh Firaun. Mau datang menangkap dan membunuh mereka mungkin. Memperlakukan mereka semena-mena, menjadikan mereka sebagai budak. Di depan mereka ada kematian yang telah menunggu, yaitu Laut Mati yang telah menganga, yang harus mereka lalui. Pada saat itu juga mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa dilewati Laut Mati itu, sesuatu yang tidak bisa dijalani. Karena ketika mereka masuk ke Laut Mati, mereka juga akan mati. Dari belakang sudah ada yang mengejar, di depan sudah ada menanti kematian. Mereka terjepit sebenarnya, tidak ada jalan keluar. Tetapi dengan gampang atas kuasa Tuhan, Tuhan memerintahkan Musa, sudah pukulkanlah tongkatmu itu. Maka Musa memukulkan tongkatnya dan laut itu terbelah dua. Bangsa Israel berjalan dengan tenang dari tengah-tengah lautan itu sampai menuju ke tepian seberangnya. Dan bangsa Mesir mengejar dari belakang yang menggunakan kuda, menggunakan kereta kuda untuk mengejar mereka. Tetapi setelah bangsa Israel telah sampai ke pinggir tepian laut itu, maka laut itu menyatu kembali dan menenggelamkan semua orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, yaitu semua kawanan kelompok tentara Raja Firaun ketika itu. Itu adalah sebuah mukjizat yang sangat luar biasa dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mukjizat itu nyata bagi kehidupan bangsa Israel. Tetapi coba kita bayangkan saudara-saudara, hanya 1,5 bulan ketika mereka melewati semua mukjizat 10 tulah itu. Ketika mereka mengalami mukjizat menyeberangi Laut Mati itu, mereka lupa hanya karena persoalan makanan. Hanya karena persoalan makanan. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka berteriak kepada Musa. Meskipun Musa mengatakan, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan Allah lah sungut-sungutmu itu. Terkadang banyak di antara kita juga demikian. Seperti bangsa Israel, bersungut-sungut kepada para hamba-hamba Tuhan, bersungut-sungut kepada utusan Tuhan, para lado. Kita lupa mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menuntun kita ke jalan Tuhan. Tetapi tanpa sadar atas dasar mungkin emosi atau mungkin amarah kita bersungut-sungut kepada mereka. Padahal kita lupa ketika kita bersungut-sungut kepada mereka sama dengan bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Harun dan Musa mengingatkan mereka, bukan kepada kami, tapi engkau bersungut-sungut kepada Tuhan. Siapakah kita ini sehingga kita mampu bersungut-sungut kepada Tuhan? Dalam kejengkelan kita mungkin karena sesuatu yang kita tidak bisa dapatkan. Dalam sesuatu dalam kehidupan kita yang tidak kunjung diberikan oleh Tuhan. Atas dasar apalah kita bersungut-sungut kepada Tuhan? Dalam jiwa kepemudaan kita sekarang yang sudah terbiasa dengan dunia gadget, dunia teknologi yang semuanya serba cepat, yang dalam ketidaksadaran kita ternyata teknologi yang begitu cepat menyediakan segala sesuatu kepada kita, membuat kita tanpa sadar tidak lagi hidup dalam kesabaran. Semuanya serba cepat. Apa yang diminta juga kepada Tuhan mau serba cepat. Apa yang dia doakan kepada Tuhan mau langsung dijawab. Apa yang dia minta kepada Tuhan, dia ingin Tuhan melakukan secara cepat. Tidak ada lagi kesabaran. Tidak ada lagi kesabaran. Sama juga dalam semua tulisan-tulisan yang kuliah maupun yang sekolah sekarang. Tugas-tugasnya serba cepat semua. Terakhir copy paste dari Google itu. Ya, yang penting selesai. Ya,
Kebanyakan orang sekarang terbentuk dalam pemikiran pragmatisme. Tidak lagi mau ikut proses, walaupun bahwa proses itu tidak pernah membohongi hasil. Orang yang belajar keras pasti berhasil. Orang yang berjuang dengan tekun pasti berhasil. Tetapi itulah yang sekarang menjadi persoalan kita, secara khusus kaum muda-mudi. Tidak sabar dalam menjalani proses itu. Yang paling anehnya kita, karena kita sudah terbentuk dengan kebiasaan semua serba cepat lewat gadget kita. Apa juga yang kita minta kepada orang tua, mau semuanya serba cepat. Ketika orang tua mengatakan tunggu dulu, belum ada, kita memberontak, kita marah. Dan kita tidak segan-segan membentak ataupun memboikot apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua itu. Itu kan sangat sesuatu yang sangat mengerikan itu. Coba kita bayangkan itu, adik-adikku. Kita yang sudah dilahirkan, dididik, dibesarkan, tapi begitu teganya kita melawan orang tua, membentak orang tua, membohongi orang tua. Masih di depan mata, bersama dengan orang tua di rumah. Dia sudah lupa pengorbanan orang tua itu. Dia sudah lupa keringat orang tua itu untuk membeli bajunya, memenuhi segala kebutuhannya. Dia tidak mau bekerja, dia tidak mau sekolah, uring-uringan. Dan itulah persoalan klasik seperti bangsa Israel. Bukan itu bukan persoalan baru, itu persoalan klasik seperti bangsa Israel. Coba bayangin, saudara-saudara, siapakah kita sebenarnya ini di hadapan orang tua kita? Sehingga kita tidak mau turut taat kepada orang tua kita. Sama juga pertanyaan bangsa Israel tadi, ketika mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, sadarkah mereka siapa mereka di hadapan Tuhan? Sesungguhnya sama apa yang disampaikan oleh Abraham, dari batu ini juga, bahwa orang untuk memuji Tuhan bisa Tuhan ciptakan dari batu, gak mesti mereka. Amarah Tuhan kalau sudah dia sampaikan kepada manusia, bisa menghanguskan sedetik, sekedip mata pun bisa kita dihanguskan. Karena dia menciptakan kita. Pola kehidupan bangsa Israel yang menuntut kepada Tuhan, ternyata itu menjadi realisasi dalam kehidupan kaum muda-mudi sekarang. Yang tidak lagi menghormati, menghargai orang tua yang membesarkan dia, mendidik dia mulai dari kecil, dimandikan, ditimang-timang, disuap, disayang-sayang, dibelikan apa yang dia butuhkan. Balasannya apa? Dia mau mengatur orang tua. Ungkapan itu kan dulu, itu kan zaman bapak. Ungkapan itu adalah pembelaan, pemberontakan secara halus kepada orang tua. Ungkapan untuk membenarkan apa yang saudara lakukan kepada orang tua. Dan itu harus di-cut, harus dibersihkan. Jangan sampai seperti perangai bangsa Israel ini yang tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Sama yang saya sampaikan tadi, lupa kacang akan kulitnya. Habis manis sepah dibuang. Jangan seperti itu. Maka firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita semua, secara khusus kaum muda-mudi, hormatilah orang tuamu. Karena engkau juga, ketika engkau menghormati orang tua itu, engkau juga telah menghormati Tuhan, karena engkau telah melakukan titah yang kelima itu. Ketika engkau menghormati orang tuamu, engkau sudah menghormati Tuhan di sana. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika sungut-sungut itu telah sampai kepada Tuhan, atas kasih karunia, atas belas kasihan yang luar biasa, itu makanya patut Tuhan itu dikatakan Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pemurah. Meskipun mereka telah berbuat dosa,
Meskipun Tuhan telah membantu mereka, membebaskan mereka, tetapi kemurahan hati Tuhan itu tergerak atas pribadinya sendiri. Karena memang ciri khas sifat karakter Tuhan itu adalah kasih. Sama ketika Tuhan Yesus memberikan 5.000 orang dalam epistel kita tadi. Yang 5.000 orang itu sampai sore mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Yesus, mau meminta doa, ada yang ingin mau disembuhkan, berbagai macam problema yang datang kepada Yesus ketika itu. Sore-sore Yesus melihat mereka semua. Dia datang kepada Filipus. Filipus, suruhlah mereka duduk. Dan di manalah kita membeli makanan untuk mereka. Tidak ada dari kelompok yang ramai itu, dari halayak ramai yang mengikuti Yesus itu, tidak ada yang meminta makanan, tidak ada. Tidak ada yang bersungguh-sungguh seperti bangsa Israel minta makanan kepada Tuhan, yang membandingkan kehidupan mereka ketika mereka menjadi budak di Mesir, memakan daging dan roti. Dan ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, mereka kekurangan makanan, mereka langsung bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka menganggap lebih baik mati di Mesir dengan hidangan makanan daging depan kami dan roti. Itu artinya mereka jauh lebih baik menjadi budak terus makan daging dan roti. Pola kehidupan hanya persoalan perut. Dan biasanya orang yang selalu berpikir hanya persoalan perut, itu tidak ada idealismenya. Itu tidak ada prinsipnya. Hanya dikasih sekian, sudah diam, sudah bahagia. Makanya sampai sekarang korupsi itu tidak bisa dihapuskan. Kasih uang, sudah tidak berani lagi berteriak. Kasih uang, sudah tenang dia, diam dia. Pola-pola kehidupan yang seperti ini juga harus dipangkas dari kehidupan kita. Kalau kita tidak terima itu rupanya bagaimana kita? Kalau kita tidak mau itu, tidak mau menerima itu, kenapa rupanya? Yang penting prinsip kita, idealisme kita tetap kita perjuangkan untuk mencari keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan juga nanti akan saudara hadapi itu. Di dalam kehidupan bermasyarakat juga nanti. Saudara-saudarilah yang akan menjadi generasi gereja. Saudara-saudarilah yang akan menjadi generasi bangsa kita. Tetapi kalau mental kita hanya mental perut, seperti bangsa Israel yang hanya memikirkan makanan. Kopadis ya, mau kemana? Negara kita ini, mau kemana bangsa kita ini? Mau kemana orang-orang Kristen kelak, saudara-saudari? Oleh karena itu ketika Tuhan memberikan, menanggapi sungut-sungut mereka, ada dua aturan yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang pertama, Tuhan akan memberikan manna itu dengan satu aturan yang pertama, bahwa setiap pribadi akan mengumpulkan sesuai dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Tidak boleh lebih. Misalnya jika kebutuhannya 1 liter satu hari, maka dia hanya kumpulkan 1 liter. Tidak boleh lebih daripada itu. Yang kedua, setiap hari ke-6 mereka bisa mengumpulkan 2 kali lipat dari kebutuhan sehari itu. Misalnya 1 hari 1 liter, maka setiap hari ke-6 mereka bisa mengumpulkan 2 kali lipat menjadi 2 liter. Karena apa? Karena hari ke-7 adalah hari perhentian, hari Sabat bagi Tuhan Allah. Mereka tidak boleh bekerja. Mereka harus beristirahat, mengkhususkan waktu itu untuk memuji Tuhan. Maka Tuhan telah menyediakan itu sebenarnya kepada bangsa Israel. Yang pertama tadi harus diambil makanan cukup untuk 1 hari. Ternyata mereka juga tidak taat kepada Tuhan. Banyak dari bangsa Israel yang mengumpulkan lebih dari kebutuhan 1 hari. Karena apa? Takut, khawatir tidak ada lagi makanannya besok. Mereka tidak bisa melihat kuasa Tuhan yang menyediakan makanan itu. Mereka tidak bisa mengimani bahwa Tuhanlah yang memberikan itu. Sehingga apa? Ketakutan itu dalam kehidupan mereka menggerakkan sikap mereka untuk mengumpulkan lebih kebutuhan mereka 1 hari. Yang terjadi apa? Mereka menerima dampak akibatnya. Seluruh tenda mereka di padang gurun Sin itu bau busuk
Karena apa? Manna yang dikumpulkan itu berlebih. Karena pada malam manna itu meleleh dan berulat dan berbau busuk. Dan mereka terganggu karena bau busuk itu. Siapa yang tidak terganggu dengan bau busuk? Semua orang pasti terganggu dengan bau busuk itu. Musa marah karena mereka juga tidak taat akan perintah Tuhan. Di ayat 4 telah dikatakan, aku akan mencoba mereka apakah mereka menuruti perintahku atau tidak. Ternyata betul, mereka tidak turut. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Itu Tuhan berikan supaya mereka tetap tergantung kepada Tuhan. Kenapa Tuhan menetapkan bahwa yang dikumpulkan cukup untuk 1 hari? Yang pertama supaya mereka tetap bergantung kepada Tuhan. Meminta tetap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa harus setiap hari mereka mengumpulkan? Karena berkat Tuhan itu ada, nyata, dan baru setiap hari. Berkat Tuhan itu adalah baru setiap hari bagi orang-orang yang percaya. Maka setiap orang yang percaya dia tidak perlu khawatir dalam hidupnya. Dia tidak perlu takut dalam hidupnya. Kenapa? Tuhan pelihara hidup orang-orang yang percaya kepada Dia. Tentu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lagi mengharapkan manna dan burung puyuh yang diberikan Tuhan Allah seperti kepada bangsa Israel pada saat ini. Kita tidak mengharapkan itu lagi. Kita harus bekerja. Jangan nanti berpangku tangan di rumah tanpa mau bekerja, lalu berharap manna turun dari surga. Mengharap burung puyuh datang ke rumah kita. Enggak ada itu. Dalam kitab Amsal dikatakan siapa yang bekerja, dialah yang makan. Wahai kau engkau pemalas, belajarlah dari semut. Semut itu mengumpulkan makanannya setiap musim kemarau. Maka kita perhatikan asal setiap musim kemarau, wah semut itu berkeliaran di mana-mana. Coba kalau musim hujan, mana ada nampak semut? Gak ada nampak. Karena mereka telah menyediakan makanannya di sarangnya. Selama musim hujan mereka akan di dalam sarang. Karena makanan sudah tersedia di sarangnya. Jadi setiap musim kemarau mereka bekerja, mencari makanan untuk dikumpulkan bekal mereka apabila nanti musim hujan, bekal mereka sudah ada. Itu artinya apa? Mari menggunakan waktu yang ada. Semua indah pada waktunya. Ada waktu mengumpulkan makanan, ada waktu menikmati makanan, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bekerja. Tak selamanya saudara menjadi SMA, tak selamanya saudara menjadi mahasiswa. Ada waktunya juga saudara untuk merit, ada waktunya saudara untuk bekerja. Semua ada waktunya. Tetapi marilah kita belajar seperti semut itu, menggunakan waktu yang ada. Jangan waktu belajar bekerja, waktu bekerja belajar. Jangan dibolak-balik, semua punya waktunya. Ketika mau beribadah, beribadahlah. Ketika mau kuliah, kuliahlah. Jangan nongkrong-nongkrong di kafe. Atau mungkin alasan datang untuk beribadah ke gereja, tapi kita tidak tahu entah kemana dia pergi. Permisi kepada orang tua, Pak, Mak, saya mau gereja, minta uang bensin, minta uang kolekte, tapi tidak ke gereja dia. Itu juga sama orang-orang yang tidak menghargai, yang tidak takut akan Tuhan, tidak menghargai orang tua, saudara-saudari. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa berkat Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak lagi memberikan kita manna, yang dalam bahasa Ibraninya manhu, artinya apa itu? Jadi manna itu berasal dari bahasa Ibrani, artinya manhu. Jadi ketika pagi-pagi embun datang pagi-pagi, maka ketika matahari terbit, embun itu habis dengan sendirinya, maka tinggallah ada manna itu di halaman mereka. Itulah yang dikumpulkan dan dimakan oleh bangsa Israel. Dan ketika mereka keluar dari kemah mereka, mereka bertanya, apa ini? Dalam bahasa mereka disebut manhu, apa ini? Dan itulah yang dirubah menjadi kata manna. Manna itu berasal dari kata Ibrani, yaitu manhu. Artinya apa ini?
Itulah arti manna. Kalau saudara baca ada manna surgawi, ada manna dari mungkin judul-judul tulisan-tulisan, ya itu artinya manna itu makanan surgawi, tapi dalam harafiahnya artinya apa ini? Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema minggu kita, Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Seperti apa yang saya sampaikan, kita bukan lagi menanti roti manna dan juga burung puyuh, tetapi Tuhan telah menjanjikan Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Apa roti kehidupan itu? Yaitu Yesus sendiri. Yesus sendiri itulah roti kehidupan yang disimbolkan dalam perjamuan kudus ketika Yesus mengatakan, inilah dagingku, makanlah, inilah darahku yang tercurah di kayu salib, minumlah. Lewat tanda roti dan anggur. Roti dan anggur itu yang telah kita minum bagi orang-orang yang sudah sidi. Orang-orang yang sudah sidi, yang telah mengakukan imannya, mereka layak sesuai dengan ajaran kita, mereka layak untuk menerima perjamuan kudus. Mereka yang sudah menerima perjamuan kudus itu memakan roti dan meminum anggur itu, maka roti yang telah dimakan dan anggur yang telah diminum itu menyatu dalam kehidupan kita. Kesatuan itu sebagai tanda bahwa Yesus itu telah menyatu dengan kita. Darah Yesus itu telah ada dalam diri kita. Kalau tubuh dan darah Yesus itu sudah ada dalam kita, maka apa yang Yesus kehendaki, itulah kehendak kita. Apa yang kita inginkan, itulah yang diinginkan oleh Yesus. Apa tujuan kita, itulah tujuan Yesus. Orang-orang yang telah mengecap daging dan darah Tuhan itu, mereka telah menyatu dalam tubuh dan darah Kristus itu. Maka orang yang telah menerima itu harus berusaha untuk menyenangkan apa yang menjadi keinginan Yesus itu. Apa yang menjadi, ya apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita. Dan itulah makna simbol roti dan anggur itu. Di samping itu roti kehidupan itu adalah firman Tuhan. Makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika firman itu ada di dalam diri kita, bahwa Yesus itu ada di dalam diri kita, kita mengetahui apa kehendak, apa yang tidak diinginkan oleh Yesus dari firman Tuhan. Sebagaimana kita lapar, merasakan lapar itu, atau dahaga haus itu, kita mau memuaskan lapar itu, kita mau memuaskan kehausan itu. Lewat apa? Kita akan mencari makanan, kita akan mencari minuman. Dimanapun, kita akan memuaskan kelaparan dan kehausan itu. Sama dengan orang-orang yang lapar akan makanan rohani itu. Dia akan mengejar, dia akan datang. Dia mau mengenyangkan kerohaniannya, supaya kerohaniannya sehat dan bertumbuh lewat firman Tuhan. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus, bahwa roti kehidupan itu adalah firman Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita mau belajar, mau datang ke gereja, harus betul-betul motivasinya mau mendengarkan firman Tuhan. Sehingga tidak ada yang merasa sangat bosan ketika udah datang ke gereja, baru masuk sudah main HP, ya. Saya mau sarankan itu selalu, kalau datang ke gereja, aktifkan notifikasi plane-nya itu, pesawatnya itu. Kan ada di situ fitur pesawat itu diaktifkan supaya tidak masuk WA, Instagram, supaya tidak ada kesempatan buka-buka FB. Jadi kita bisa full fokus mau mendengarkan firman Tuhan, tidak terganggu. Oleh karena itu jangan berikan kesempatan kepada iblis, itu adalah firman Tuhan. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Ketika engkau beribadah, engkau tidak mau mengaktifkan mode pesawat itu, hanya silent saja, itu artinya kau memberikan kesempatan sama iblis. Sehingga kau tidak konsentrasi, tidak dapat apa-apa. Sehingga kau semakin kurus imanmu. Semakin tidak berdaya. Ada sedikit persoalan sudah menggerutu, ada sedikit persoalan sudah tumbang. Tidak memiliki power untuk melawan semua godaan itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
pada saat ini kita diingatkan bahwa kita sangat membutuhkan roti kehidupan itu. Keseimbangan apa yang kita cari di dunia ini dengan apa yang kita cari kelak di surga yang Tuhan sediakan, itu harus dibalance di dalam kehidupan kita, itu harus balance dalam kehidupan kita, itu harus seimbang. Jangan hanya melulu hanya memikirkan kehidupan dunia ini, tetapi kita juga harus memikirkan kehidupan kita kelak di masa yang akan datang. Karena pada akhirnya, saudara-saudari, kehidupan kita akan meninggalkan dunia ini. Tak ada yang abadi, tak ada yang bisa tetap di dunia ini. Maka persiapkanlah sejak dini dirimu supaya kelak engkau tetap merindukan kebenaran firman Tuhan sebagai makanan rohanimu yang akan menuntun membawa engkau ke jalan yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu. Berkatilah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami begitu pentingnya makanan rohani kami lewat firman-Mu yang akan kami hidupi lakukan dalam kehidupan kami. Karena itulah tanda kami telah menerima anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Anugerah yang telah Engkau berikan keselamatan kepada kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas itu Tuhan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang selalu rindu akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Engkau telah mencelikan mata rohani kami untuk melihat yang paling utama dalam kehidupan kami, yaitu kehidupan kerohanian kami yang harus Kau penuhi lewat firman-Mu, lewat perintah-Mu yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, memampukan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kuatku dan bagianku selamanya, Allah sembah. Kuatku, Allah sembah. Kuatku, Allah sembah. Kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Surga
sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, kemuliaan, hormat bagimu ya Bapa di surga. Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena kasih kemurahan-Mu, kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus ini. Kami boleh ya Tuhan mengangkat segala pujian dan doa-doa kami, sebab Tuhan telah pelihara kehidupan kami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Dan kami percaya Bapa, pada saat ini kami telah diberkati oleh Tuhan juga melalui setiap firman yang telah kami dengar, yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengar itu boleh menjadi kekuatan dan rema bagi kehidupan kami. Tatkala kami boleh kembali menjalani kehidupan kami boleh beraktivitas di mana kami Tuhan tempatkan. Ketika kami di rumah, ketika kami di pekerjaan, di perkuliahan, di sekolah, bahkan dimanapun Tuhan, kami percaya Tuhan yang menolong kami. Tuhan mampukan kami. Kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi surat Allah yang boleh dibaca setiap orang yang melihat kehidupan kami. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah mempersembahkan hidupnya, talenta yang dia miliki untuk boleh melayani Tuhan pada ibadah sore hari ini. Biarlah Tuhan sempurnakan, tambahkan lagi Tuhan, sehingga kami boleh melayani lebih luar biasa lagi, melayani di tengah-tengah gereja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh saudara-saudari kami yang tidak dapat hadir pada saat ini, untuk kami boleh beribadah oleh karena sakit, baik yang di rumah sakit, baik yang di rumah atau di tempat lain. Tuhan, kami mau bawa ke hadapan Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan, angkat tangan-Mu yang penuh kuasa. Setiap makanan, minuman, dan obat yang mereka konsumsi, biarlah itu menjadi jalan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh saudara-saudari kami yang sedang bergumul di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam situasi di tengah-tengah keluarga. Mungkin ada di antara kami ya Tuhan, teman-teman kami yang merasa tidak dihargai, bahkan mungkin direndahkan, bahkan tidak diperhitungkan. Tuhan, kami bawa semuanya ke hadapan Tuhan, karena semuanya di hadapan Tuhan mereka berharga. Kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan untuk boleh menjalani kehidupannya, sehingga mereka boleh berpengharapan, sehingga mereka boleh menjalani kehidupannya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami telah belajar dari firman-Mu ya Tuhan, agar kami tetap percaya
bahwa seluruh kehidupan kami telah Tuhan jamin. Bahkan lebih daripada apa yang kami pikirkan, Tuhan telah sediakan. Ajar kami ya Tuhan untuk kami tidak bersungut-sungut. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap persekutuan kami di sore hari ini. Kami percaya bahwa saudara dan teman-teman kami yang tidak bisa hadir oleh karena pekerjaan, atau mungkin karena ada kemalasan, atau mungkin hati mereka sedang galau, Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka, sehingga di hari-hari yang akan datang kembali kami boleh Bapa bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini. Ada banyak kerinduan, ada banyak permohonan yang hendak kami sampaikan. Tapi Engkau Bapa yang Maha Tahu, Engkau Bapa yang peduli. Biarlah semuanya Tuhan, Tuhan sempurnakan apa yang kami perlu. Dan kami percaya semuanya boleh indah pada waktunya. Kuatkan kami ya Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kami tidak hanya untuk mencari apa yang perlu di dunia ini, tetapi biarlah kami Tuhan boleh memiliki roti kehidupan, yaitu hidup kami ada di dalam Kristus. Ketika kami boleh memakan roti kehidupan itu, maka itu akan boleh menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kami. Pribadi kami boleh menjadi seperti pribadi Yesus. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar ya Tuhan, kami akan berpisah dari rumah-Mu yang kudus ini. Kami percaya Engkau yang menjamin kehidupan kami. Biarlah kami kembali ya Tuhan ke rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita dan pengharapan, oleh karena Tuhan senantiasa mengasihi kami. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa boleh taat, dan kami boleh tetap berpengharapan kepada janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala dosa dan kesalahan dan pelanggaran yang kami perbuat selama kami boleh melakukan ibadah ini ya Tuhan, ampuni kami Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan kartu itu yang kami perlu. Berkat-Mu biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah. Bunyi derai terdengar, hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami.
Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima daripada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom buat kita semuanya. Tuhanlah kekuatan